Dorce Gamalama dijenguk Menteri BUMN dan Ruben Onsu. Dorce dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ruben Onsu sempat menjenguk sahabatnya itu. Hal itu diketahui dari laman Instagram Ruben Onsu, kerabat Dorce Gamalama. Semalam juga Ruben juga datang alhamdulillah. Pas kebetulan mau syuting juga. Ya udah akhirnya telepon-teleponan. Teteh di mana? Aku di rumah sakit. Kamu di mana? Aku di bawah. Katanya gitu. Tapi aku antigen dulu. Jadi bukannya tidak boleh dijenguk. Tapi aturan rumah sakit. Dimanapun ada peraturannya. Karena ada PPKM. 1. Kedua masih COVID. Jadi kalau mau jenguk itu di lantai bawah harus antigen dulu. Makanya bukannya nggak boleh. Itu peraturan rumah sakit. Pada kesempatan itu, Ruben Onsu mencoba untuk menghibur Dorce Gamalama. Bersyukur, Dorce Gamalama pun terhibur dengan kedatangan Ruben Onsu. Kebahagiaan ditambah ketika Menteri BUMN, Erick Thohir menjenguk Dorce Gamalama. Ia bahkan membiayai pengobatan Dorce Gamalama di RSPP. Dan waktu Bapak Erick Thohir datang juga itu luar biasa. Lebih dahsyat lagi, seorang menteri mengunjungi beliau ini luar biasa. Makanya Mbak Dorce ini ada semangat untuk sembuh banyak sekali. Tapi anehnya kalau lagi banyak yang datang, teman-teman datang gembira banget. Giliran pas pulang lemes lagi. Kembali dilarikan ke rumah sakit. Beliau dirawat karena kondisinya yang tiba-tiba menurun. Keadaan Dorce Gamalama saat ini, wajahnya dan tangannya bengkak. Namun belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Agak bengkak di muka dan tangan. Dan sekarang lagi diobservasi. Keadaan Dorce Gamalama itu juga terlihat di foto yang diunggah oleh Ruben Onsu. Dalam laman Instagramnya, ia mengabadikan foto ketika menjenguk Dorce Gamalama. Dorce Gamalama akan melakukan pengecekan jantung. Dokter pun berharap semoga Dorce bisa cepat pulih jika menerapkan hidup sehat. Hari ini kalau nggak salah cek jantung. Tapi dokter memprediksi, kalau Dorce pola hidup baik dan makan baik cepat sembuh. Makan yang nggak mau. Paling 1 sendok. Meski sering kali bandel dan sering kali meminta pulang. Karena sudah dibantu oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, Dorce Gamalama pun tidak jadi menjual rumahnya untuk biaya pengobatan. Kita semua sangat berharap Dorce Gamalama bisa kembali pulih seperti sedia kala. Mudah-mudahan kesembuhan Bunda Dorce bisa menghibur dan berkarya lagi. Seperti diketahui, Dorce Gamalama dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Siapa calon yang dikabarkan dekati Chelsea Islan? Lihat profil dan jejak karirnya. Bintang film dan iklan Chelsea Islan baru-baru ini ramai diperbincangkan. Chelsea Islan ternyata dikabarkan telah mengakhiri hubungannya dengan anak Marini Zumarnis, Dava Wardana di akhir 2018 lalu. Pasangan yang berbeda usia 2 tahun itu seperti kandas di tengah jalan sejak menjalin kasih pada Juni tahun 2017. Kabar putusnya jalinan asmara keduanya itu terjadi ketika keduanya mulai tak lagi memajang foto bersama. Baru-baru ini ternyata Chelsea Islan kembali tertangkap dekat dengan pria tampan lainnya. Pria tersebut kemudian ramai menjadi perbincangan lantaran pekerjaan dan sosoknya yang tak diduga. Jika sebelumnya Chelsea menjalin hubungan dengan artis dan kaitannya, kini dirinya sedikit berubah haluan. Beberapa foto Chelsea saat sedang berada di sebuah lokasi bersama calon anggota legislatif Partai Golkar itu mulai beredar. Foto-foto disebarkan oleh akun gosip dan merembet penyebarannya ke banyak akun fans base bintang film cantik tersebut. Kabar kedekatan antara keduanya pun menyeruak dan mulai dibicarakan publik. Banyak orang yang kemudian mulai penasaran benarkah Chelsea sebenarnya sudah mulai mencari pengganti Dava Wardana. Ternyata sosok pria tampan yang dikabarkan dekat dengan Chelsea ini adalah Rob Clinton Cardinal. Rob Clinton Cardinal bukanlah sosok biasa atau pria tampan muda pada umumnya. Di foto yang tersebar terlihat keduanya tampak sedang berada di meja makan dengan orang banyak yang mengitari meja tersebut. Keduanya saling berhadapan dan tampak akrab satu sama lain. Dari keterangan foto tampak mereka bersantap malam bersama di Singapura. Lalu siapakah sebenarnya Rob Clinton Cardinal yang disebut calon anggota legislatif tersebut? Rob Clinton Cardinal adalah cowok berparas tampan berusia 26 tahun. Rob Clinton Cardinal ternyata memang bukan pria yang berasal dari keluarga sembarangan.
Rob sempat mengunggah fotonya saat merayakan ulang tahun ayahnya, Robert Jopi Cardinal. Robert Jopi Cardinal adalah bendahara umum Partai Golkar periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada 2017, Ketua Umum Golkar saat itu Setia Novanto menunjuk Robert Jopi Cardinal menjadi ketua fraksi Partai Golkar yang baru. Rob Clinton Cardinal juga diketahui memiliki 3 saudara lainnya dari pernikahan sang ayah. Keluarga Rob Clinton Cardinal pun banyak yang berkecimpung dalam dunia politik Indonesia. Dikutip dari akun media sosialnya, diketahui bahwa Rob adalah satu di antara calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan 3 Jakarta Utara yang meliputi Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan. Rob Clinton Cardinal ternyata memiliki usaha yang ia dirikan sendiri yakni dalam bidang online. Rob diketahui memiliki usaha e-sport, Onyx, di game online. Rob ternyata memang dekat dengan banyak artis. Beberapa artis terlihat ada dalam daftar pengikut dan yang diikutinya termasuk sering meninggalkan komentar di dalam postingan. Satu contoh misalnya artis tampan Jeffrey Nicole yang ternyata berteman akrab dengannya. Selain Jeffrey Nicole, Rob juga berteman dengan Luna Maya, Angel Pieters, Ibnu Riza, Frank Hutapea dan banyak lagi. Rob Clinton cukup aktif dalam berbagai kegiatan melibatkan olahraga dan kegiatan fisik. Beberapa foto menunjukkan dirinya hobi berolahraga seperti berenang, diving, basket, dan sebagainya. Rob juga tampak sering mengunjungi beberapa tempat yang menandakan kesenangannya traveling. Dalam sebuah postingan, jejak karir Rob Clinton cukup bisa diketahui. Rob Clinton ternyata aktif mengikuti berbagai organisasi kemanusiaan di Indonesia khususnya Jakarta. Musisi senior Odi Agam meninggal dunia. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Musisi ternama, Odi Agam baru saja menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021, siang. Odi Agam dinyatakan meninggal dunia setelah melewati kritis di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur. Sebelumnya, Odi Agam sempat dikabarkan menjalani perawatan intensif di RS Persahabatan. Mantan suami Cintami Atmanegara ini didiagnosa memiliki penyakit komplikasi pada ginjalnya. Odi Agam dilarikan ke RS Persahabatan sejak tanggal 5 Oktober tahun 2021. Sebelum ginjalnya bermasalah, Odi Agam memang sempat mengalami stroke di tahun 2017. Selama 3 minggu ini, Odi Agam dinyatakan kritis. Istri Odi Agam, Alma Filia juga telah mengungkapkan kondisi sang suami. Hal itu diungkapkan Alma Filia dalam konferensi pers di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Menurutnya, Odi Agam telah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah hasil laboratorium diterima. Kondisi kesehatan Odi Agam kritis setelah dirinya melakukan cuci darah. Alhamdulillah sih, sudah membaik. Kondisinya membaik. Tadinya kreatininnya tinggi. Akan tetapi tindakan yang dilakukan, seperti cuci darah, memungkinkan kondisi Odi mengalami perkembangan seperti merespon melalui anggota tubuhnya. Kemarin kan sudah ada tindakan cuci darah. Jadi sambil berjalan cuci darah di ICU. Nah mungkin karena itu, dia jadi kondisinya membaik. Odi Agam telah memberikan respon setelah melewati masa kritisnya. Odi Agam sempat membuka sedikit matanya ketika berada di ruang ICU. Alma Filia mengungkapkan awal mula kondisi suaminya mengalami penurunan. Odi Agam sempat mengalami gejala batuk dan pada akhirnya ia tersedak. Sejak pandemi ini, Alma Filia memang memiliki kekhawatiran ketika masuk ke rumah sakit. Padahal, sebelumnya, ia rutin mengantarkan sang suami kontrol di rumah sakit. Jadi sebetulnya 1 minggu sebelumnya Mas Odi sudah batuk, kata Alma Filia saat konferensi pers di RS Persahabatan. Sejak pandemi ini kan saya paling takut ke rumah sakit. Sebelumnya kita memang selalu kontrol. Tapi sejak pandemi, saya takut karena sudah usia juga, lanjutnya. Namun, karena kondisi Odi Agam semakin menurun, Alma Filia lantas membawa suaminya ke rumah sakit. Tanggal 5 kemarin, masuk RS, Selasa malam. Abis makan. Tersedak. Lanjut Alma. Odi Agam juga sempat mendapatkan pemeriksaan terkait COVID-19. Saat itu, Odi Agam dinyatakan negatif COVID-19.
namun ia masih terus mengalami sesak nafas. Ternyata, gejala tersebut merujuk pada ginjalnya yang bermasalah. Itu nafasnya udah sesak. Masuk UGD di tes swab alhamdulillah negatif. Jadi ya terus tes. Tapi masih sesak. Lemas, ujar Almafilia. Hasil tesnya. Lendirnya tinggi. Jadi yang masal itu ternyata ginjalnya. Lanjutnya. Lebih lanjut. Odi segera melakukan cuci darah untuk pengobatan ginjalnya. Namun setelahnya, kondisi Odi kian menurun dan segera dilarikan ke ruang unit perawatan intensif ICU. Sore cuci darah. Setelah cuci darah, tingkat kesadarannya menurun. Jadi dibawa ke ruang ICU. Heboh isu suami Zaskia Gotik nginep di rumah ex-istri sampai CLBK. Sirajuddin Mahmud yang tak lain adalah suami Zaskia Gotik belakangan dikabarkan sering menginap di rumah mantan istrinya. Email. Zaskia Gotik pun mengaku sudah mendengar isu tersebut. Lantas bagaimana jawabannya? Zaskia Gotik mengatakan jika suaminya setiap hari ada di rumah dan tidak menginap di rumah mantan istrinya. Setiap hari ada di rumahku kok jadi makanya aku santai ajalah soal isu itu, ungkap Zaskia Gotik saat ditemui di Trans TV, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, ada juga isu soal Sirajuddin Mahmud yang dikabarkan balikan lagi ke pelukan email. Zaskia Gotik juga mengaku sudah mengetahui mengenai kabar tersebut. Kalau itu mah aku ketawa ajalah ya. Aku percaya sama suami aku dan ketika kita juga komunikasinya baik ya sama mamanya si kakak jadi kita berdua aja ketawa aja. Ungkap Zaskia Gotik lagi. Menurut Zaskia Gotik, hubungan dirinya dengan mantan istri dari Sirajuddin Mahmud sangatlah bagus. Keduanya juga sering menghabiskan waktu bersama. Sering main kok kita email dan Zaskia Gotik papar Zaskia Gotik. Dia juga selalu support aku kok. Lagian si kakak sudah kayak anak aku jadi ya diurus sama-sama. Terang Zaskia Gotik. Zaskia Gotik mengatakan sangat percaya kepada suaminya. Menurutnya ketika sudah berumah tangga, hal yang paling penting adalah komunikasi dan kepercayaan. Intinya kalau hubungan mau baik nggak ada ribut-ribut ya udah saling percaya aja sama pasangan. Saling support terus komunikasi gitu. Kata pemilik Goyang Itik itu. Zaskia Gotik juga mengatakan sama sekali tidak menaruh curiga dengan suaminya itu. Curiga tidak karena setiap hari suami ada di rumah dan komunikasi aku lancar dimanapun dia berada aku selalu tahu. Jadi aku sangat percaya full dengan suami. Terangnya.